warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahni Awalia dengan NIM 9414240118. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonometrik 1 yang diampu oleh Bapak Bobi Rantopayu, SSI ME. Indeks kapasitas fiskal adalah indikator komprehensif yang mengukur kemampuan finansial otonom suatu pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. IKF dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan umum daerah dan pengeluaran yang sudah terikat yang kemudian dirasiokan terhadap rata-rata nasional. Dampak utamanya adalah sebagai penentu kebijakan transfer dana dari pusat ke daerah. IKF yang rendah menunjukkan keterbatasan kemampuan daerah sehingga mereka akan mendapatkan alokasi dana alokasi umum yang lebih besar untuk tujuan pemerataan. Sebaliknya, IKF yang tinggi mencerminkan kemandirian fiskal yang kuat yang seringkali menjadi syarat bagi daerah untuk mengakses pinjaman daerah dan menjadi pertimbangan penting dalam penetapan daerah penerima hibah. Hasil analisis menunjukkan hubungan antara beberapa variabel independen dan rasio kapasitas fiskal daerah. Sebagai variabel dependen, persamaan regresi dimulai dengan nilai konstanta sebesar 1062 yang merupakan perkiraan rata-rata rasio kapasitas fiskal daerah saat semua variabel prediktor bernilai 0. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien negatif sebesar minus 0,026 mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi cenderung sedikit menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah. Namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik karena 0,859 lebih besar dari 0,05. Untuk variabel kategori kalian tampaknya merupakan variabel dummy dibandingkan dengan kategori pembanding yang dihilangkan. Pertama, kategori sangat rendah menunjukkan koefisien negatif minus 0,220 yang berarti rasio kapasitas fiskal daerah 0,220 lebih rendah dibandingkan kategori pembanding, tetapi perbedaan ini tidak signifikan karena hasilnya 0,341. Kedua, kategori sangat tinggi memiliki koefisien positif dan terbesar yaitu 1,040. Ini menunjukkan
bahwa rasio kapasitas fiskal daerah pada kategori ini 1,040 lebih tinggi dibandingkan kategori pembanding, dan perbedaan ini sangat signifikan secara statistik karena 0,0000 lebih besar dari 0,005. Ketiga, kategori sedang menunjukkan koefisien positif 0,249, tetapi dampaknya tidak signifikan karena hasilnya 0,181. Yang keempat, kategori tinggi juga memiliki koefisien positif 0,394. Pengaruh ini tidak dapat signifikan pada tingkat kepercayaan 95% karena hasilnya 0,063 meskipun mendekati batas signifikansi. Kesimpulannya, dari semua prediktor, hanya kategori sangat tinggi yang memiliki pengaruh positif yang kuat dan signifikan secara statistik terhadap peningkatan rasio kapasitas fiskal daerah. Sekian tugas video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.